Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Jungko Augusta dari kelas FTKI Angkatan 18, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya mau menjelaskan makalah etika penerapan profesi IT dalam penggunaan teknologi informasi di masyarakat. Pembahasan pengertian etika profesi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani, dari bahasa ethos yang berarti kebiasaan atau sifat, sedangkan yang kedua dari kata ethos yang artinya piasan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Ketika sendiri juga berarti watak atau adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenang dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar atau dan salah dianut suatu golongan masyarakat. Atau etika merupakan refleksi atau apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Profesional adalah orang yang mempunyai atau menjalankan profesi dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melaksanakan tugas profesinya, para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen benci, sikap malas, dan enggan bertindak dalam pekerjaan atau jabatan, menuntut kewajiban, keahlian, serta keterampilan perilaku. Hal ini disebut dengan profesi, tapi tidak berarti pekerjaan merupakan profesi. Etika profesi menurut Kaiser dalam Suhrawadi Lubis 1994 adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Ciri-ciri etika profesi. Ciri khas profesi menurut artikel dalam International Encyclopedia of Education ada 10 ciri khas suatu profesi, yaitu 1. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. 2. Suatu teknik intelektual. Ketiga, penerapan praktis dan teknik intelektual pada urusan praktis. Keempat, suatu periode panjang pelatihan dan sertifikasi. 5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. 6. Kemampuan untuk kepemimpinan dan pada profesi sendiri. 7. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya. 8. Pengakuan sebagai profesi. 9.
perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. 10. Hubungan yang erat dengan profesi lain. Selanjutnya, etika profesi bidang TI atau teknologi informasi. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan. Pertama, untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya. 2. User dapat menjamin keamanan sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misalnya hacker atau cracker. Selanjutnya, profesi di bidang TI. Secara umum, pekerjaan di bidang TI terbagi dalam 4 kelompok, yakni mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak, baik mereka yang merancang sistem operasi database maupun sistem aplikasi. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti analisis sistem, bertugas menganalisis sistem yang hendak diimplementasikan, mulai dari analisa proses dan alur sistem, kelebihan dan kekurangannya, studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan, dan lainnya. Selanjutnya, programmer bertugas mengimplementasikan rencana sistem analisis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi. Selanjutnya, web designer bertugas melakukan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Selanjutnya, web programmer bertugas mengimplementasikan rencana web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. Kedua, mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti technical engineering, bertugas dalam bidang teknik baik dalam pemeliharaan maupun dalam perbaikan perangkat komputer. Selanjutnya, networking engineering, bertugas dalam bidang teknis jaringan komputer dan maintenance sampai pada troubleshootingnya. Ketiga, mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pada lingkungan ini dapat pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Yang pertama, operator Electronic Data Processing atau EDP, bertugas mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan dengan EDP dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, sistem administrator, menghandle administrasi dalam sebuah sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem. Selanjutnya, manajemen informasi sistem atau MIS Director, memiliki wewenang paling tinggi dalam sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusia, dan lainnya seperti mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis teknologi informasi. Pada bagian ini tugasnya diidentifikasikan
dalam pengelompokan kerja di berbagai sektor industri teknologi informasi. Selanjutnya ada etika programmer. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah: 1. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware atau virus. Kedua, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Ketiga, seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Keempat, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali dengan membeli atau meminta izin. Kelima, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Keenam, tidak boleh mencuri software khususnya development tool. 7. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin. 8. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. 9. Tidak boleh membeberkan data penting karyawan dalam perusahaan. 10. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan dalam pekerjaan. 11. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. 12. Tidak boleh mempermalukan profesinya. 13. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug dalam aplikasi. 14. Tidak boleh mengenal bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membentukkan bug. 15. Terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Selanjutnya ada etika profesi IT dalam masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa dan masyarakat. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi IT bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah ketika mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain ada profesi khusus karena keahlian yang ia miliki, maka dari itu bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Profesi IT juga bisa dianggap sebagai dua mata pisau. Bagaimana yang tajam bisa menjadikan IT lebih berguna untuk kemaslahatan umat, dan mata lainnya bisa menjadikan IT menjadi bencana sosial, bencana ekonomi, maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website porno. Seorang hacker melakukan pengacakan rekening sebuah bank dan melakukan kebohongan dengan konten-konten tertentu dan lainnya. Kita juga harus bisa menyikapi dengan keadaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dengan arus besar data yang bisa kita dapat dengan hitung per detik, atau dengan kesederhanaan teknologi kita bisa melakukan pekerjaan kita menjadi praktis. Tapi kita harus melakukan pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas resiko kejamnya teknologi itu sendiri. Selanjutnya, ini ada undang-undang tentang teknologi di Indonesia. Pertama, Undang-Undang HAKI atau Undang-Undang Hak Cipta, yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur dengan hak cipta. Kedua,
UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika pengguna internet. Selanjutnya, pelanggaran etika profesi IT. Kejahatan komputer, netiquette, e-commerce, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Kesimpulan dari makalah ini, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Seorang profesional TI tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya? User dapat menjamin keamanan security sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya, misal hacker atau cracker. Untuk PPT-nya saya ngambil ucuk. Untuk PPT-nya saya mengambil contoh untuk PPT-nya saya mengambil beberapa contoh dari pengertian etika, terus ciri-ciri etika, terus profesi bidang TI, keempat etika profesi dalam masyarakat, dan 5 undang-undang pelanggaran. Udah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.